Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga Anda semua selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Saat ini kita masuk pada sesi ke-8, di mana di sesi 8 ini adalah sesi yang terakhir. Dan sesi terakhir di metode penelitian, kita akan membahas tentang bagaimana menyusun sebuah laporan penelitian. Ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan terkait dengan materi laporan penelitian. Hasil dari output dari sebuah penelitian adalah sebuah laporan penelitian, di mana Anda harus mengetahui apa sebenarnya fungsi dan macam-macam dari laporan penelitian. Yang pertama, kita akan membahas tentang fungsi utama dari sebuah laporan penelitian. Yang pertama, fungsi dari laporan penelitian adalah sebagai media atau dokumen komunikasi antara peneliti dengan masyarakat umum, terutama dengan pembaca yang ditargetkan atau berkepentingan dengan penelitian tersebut. Tentu saja memiliki nilai manfaat dari sebuah penelitian tersebut terhadap sebuah atau suatu hubungan atau kepentingan untuk beberapa atau sebuah lembaga atau apapun itu. Kemudian yang kedua, melalui laporan penelitian masyarakat akan dapat memanfaatkan hasil-hasil temuan yang disajikan, sehingga penelitian dapat menyumbangkan sesuatu kepada masyarakat. Artinya ada manfaat dari penelitian yang dilakukan oleh peneliti. Selanjutnya, tujuan pembuatan laporan penelitian adalah yang pertama, bertujuan untuk mempublikasikan hasil penelitian dicapai oleh seorang peneliti. Dan tujuannya adalah memberitahukan di khalayak umum hasil dari penelitian yang dicapai oleh peneliti. Yang kedua, melalui laporan penelitian masyarakat akan mengetahui penemuan-penemuan apa yang dihasilkan dalam sebuah penelitian tersebut yang telah dilakukan oleh seorang peneliti. Lalu bagaimana cara kita atau tips untuk membuat laporan penelitian yang baik? Yang pertama, kita harus menyajikan informasi dengan cara yang sistematis sesuai dengan sistematika penulisan yang tertentukan, sehingga mudah dilihat kaitan informasi yang satu dengan yang lainnya. Yang kedua, jangan sajikan informasi dengan istilah-istilah yang tidak perlu, apalagi istilah-istilah tersebut tidak umum atau tidak familiar di kalangan masyarakat. Kemudian tuangkan dengan jelas hakikat dan hasil penelitian sesuai dengan target pembaca yang dituju. Yang keempat, gunakan bahasa yang baku sehingga struktur kalimat, pilihan kata, dan ejaan tidak menimbulkan masalah bagi pembaca. Selanjutnya, apa saja jenis-jenis laporan penelitian? Yang pertama, ada jenis laporan penelitian yang disyaratkan atau menjadi persyaratan sebuah penulisan studi seperti skripsi, tesis, ataupun disertasi. Yang kedua, laporan ditulis untuk perlombaan, misalnya lomba penelitian ilmiah. Ya. Lalu yang ketiga ada laporan penelitian pesanan. Nah, penelitian ini dipesan oleh lembaga atau instansi tertentu untuk melakukan sebuah riset atas sesuatu. Yang keempat, laporan penelitian biasa, yaitu penelitian dibuat oleh para peneliti yang melakukan penelitian secara rutin. Dan ini biasa dilakukan, bisa di kalangan akademis ataupun ekonomi dan beberapa bidang lainnya. Apa saja komponen laporan penelitian? Ya, yang pertama adalah judul, yang kedua adalah abstrak, yang ketiga adalah perspektif atau bisa dikatakan telaah kepustakaan atau studi pustaka. Kemudian masalah penelitian atau rumusan masalah, kemudian metodologi, lalu hasil temuan atau temuan apa saja yang ditemukan di lapangan atau sesuai dengan jenis penelitian yang dilakukan. Kemudian ada discussion atau diskusi. Di sini adalah mendiskusikan temuan-temuan yang ada dengan keterkaitan antara teori yang sudah disebutkan di awal. Lalu kesimpulan dan rekomendasi. Yang pertama, kita harus mendiskusikan hasil penelitian atau temuan yang disajikan pada bagian terdahulu. Lalu menyimpulkan hasil penelitian yang merupakan kesimpulan atau jawaban masalah yang diteliti. Nah, kesimpulan hasil penelitian inilah yang merupakan saripati atau intisari dari laporan penelitian. Dan yang ketiga, menyarankan penelitian selanjutnya berdasarkan pada hasil pengalaman dan hasil penelitian ini. Jadi, hal apa yang bisa direkomendasikan untuk peneliti selanjutnya atau masyarakat yang membaca hasil penelitian tersebut. Jadi
Jadi kalau kita bisa membuat sebuah peta konsep itu, bahwa laporan penelitian ini yang pertama harus ada pendahuluan, kemudian kajian pustaka, metodologi penelitian, lalu hasil dan pembahasan, kesimpulan, barulah referensi atau bahan pustaka. Di dalam pendahuluan apa saja yang harus kita sertakan, yaitu yang pertama latar belakang masalah, lalu ada masalah penelitian, pertanyaan penelitian, tujuan dan manfaat penelitian. Kemudian bagian kajian pustaka. Kajian pustaka ini bisa bersumber dari buku teks, jurnal, ataupun hasil penelitian terdahulu. Tentu saja yang mendukung dari penelitian yang akan diteliti. Metodologi penelitian atau metode penelitian ini berisi jenis penelitian yang kita pilih oleh peneliti, ada kualitatif, ada mix atau campuran, atau ada kuantitatif. Lalu di bagian penutup kita harus menyajikan kesimpulan penelitian dan juga saran. Di bahan pustaka ini berisi apa saja? Rujukan atau bahan digunakan dalam mengembangkan teori terkait dengan masalah penelitian bisa bersumber dari bahan pustaka penulis, kita sertakan tahun terbitnya, judul bukunya, kota terbit, juga penerbitnya. Jadi itu yang harus disajikan dalam sebuah laporan penelitian. Nah, sekarang Anda harus siap untuk membuat sebuah proposal penelitian yang itu sudah Anda lakukan di sesi ke-7, yaitu mengunggah sebuah laporan penelitian, tapi masih dalam tahapan proposal penelitian. Dan di sesi 8 ini, sesi terakhir, Anda masih harus tetap aktif di forum diskusi, lalu mengerjakan kuis yang ada. Jangan lupa saling menanggapi komentar dari peserta yang lain, dan sekali lagi jangan lupa mengisi presensi atau kehadiran. Tetap semangat, selesaikan tugas-tugas Anda di sesi tutorial online ini dengan baik. Semoga mendapatkan nilai yang memuaskan dan sesuai dengan harapan Anda. Jangan lupa ada deadline waktu yang ditentukan, jadi jangan sampai terlewatkan waktu yang sudah ditentukan. Terima kasih. Tetap semangat, selamat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua.